pujiannya, I love you Jesus. Silakan dulu teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Mari kita angkat satu lagu pujiannya, Waktu Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini Engkau memberikan kami kasih-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, dan bahkan Tuhan, kesehatan Kau sudah berikan bagi setiap kami.
Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, mari urapi setiap anak-anak yang ada di rumah, urapi juga guru sekolah minggu, supaya firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati semuanya Tuhan anak-anak-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus membukakan hati kami. Ketika kami mendengar firman Tuhan, ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru yang kami dapatkan. Dalam nama Yesus kami ikat, kami hancurkan. Hai engkau iblis yang coba-coba mengganggu hati setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami ikat dan kami hancurkan. Dan kami percaya Roh Kudus yang memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak nih semuanya yang ada di rumah. Apakah semuanya sehat, kuat? Ya, jangan lupa ya, jaga kesehatan, rajin berolahraga, dan makan yang teratur. Juga ikuti prokes, protokol kesehatan. Amin. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Lukas 12. Ya, semuanya sudah menyiapkan firman Tuhan ya, Alkitabnya ya. Coba dibuka semuanya, Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Ayo dibuka ya. Kita baca bersama-sama. Semua sudah dapat kan? Ya, semuanya sudah dapat. Yang belum tahu membuka Alkitab, dibuka di Perjanjian Baru. Setelah Matius, baru Markus, lalu Lukas. Oke? Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu bertanya kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Firman Tuhan kita hari ini tentang orang kaya yang bodoh. Kenapa orang kaya itu disebut bodoh? Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaan ini kepada siapa? Kalau sekarang kepada kita ya, semua anak-anak Tuhan, semua adik-adik yang di rumah, semua orang yang mau mengikut Tuhan. Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini. Apa itu? Orang kaya yang bodoh. Jadi, kalau kita anak Tuhan, kita harus belajar. Mengapa Tuhan mengatakan bahwa orang kaya ini bodoh? Kenapa? Karena dia mempunyai banyak sekali harta. Siapa di sini yang punya banyak harta di rumah? Ya, dia punya banyak harta, punya tanah, punya gandum, makanan berlimpah, dan dia bingung mau dibuat kemana hartanya. Lalu apa yang dia pikirkan? Dia pikirkan apa? Dia pikirkan bagaimana ya kalau aku kumpulkan ini semuanya untuk kusimpan, untuk kutimbun banyak-banyak. Rupanya aku punya satu cara katanya. Lalu dia buatlah tempat untuk menyimpan hartanya itu. Dia buatlah lumbung untuk menyimpan makanan. Dia buatlah tempat untuk menyimpan seluruhnya hartanya itu. Banyak hartanya. Tapi dia hanya simpan. Dia pakai untuk berpoya-poya. Bagaimana dengan kita? Jikalau kita anak Tuhan, nah pakailah hartamu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hanya disimpan. Kalau kamu punya harta, kalau punya uang, kalau punya sesuatu, misalnya kamu punya barang. Nah, adik-adik di sini siapa yang pernah punya barang? Contohnya, kalau ada makanannya banyak,
Lalu misalnya saudaranya minta, "Bang, bagi dong makanannya." Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, kita bagi dengan saudara kita. Jangan hanya makan sendiri. Salah satu ciri orang yang percaya, salah satu ciri anak-anak Tuhan, dia mau berbagi untuk orang lain. Berbagi itu bukan mesti orang kaya, anak-anak. Berbagi itu dapat kita lakukan dengan apa yang kita punya. Contohnya, seperti tadi makanan, kita bisa berbagi. Contohnya apa lagi? Mungkin kita punya buku, teman kita nggak punya buku, dia mau pinjam. Mari, berikan juga bagi dia. Apalagi contohnya, ketika kita pulang mungkin Bapak dan Mama kita menjemput kita lewat sepeda motor. Lalu ada teman kita yang tidak punya pengangkutan. Mari kita ajak dia bersama-sama. "Ayo numpang sepeda motor saya, kita pulang bersama-sama." Nah, itu ciri-ciri orang yang anak-anak yang percaya kepada Tuhan, mau menolong orang lain, mau berbagi dengan orang lain. Nah, orang kaya yang bodoh hanya mementingkan hartanya untuk dirinya sendiri. Dia menyimpan hartanya untuk keegoisannya, untuk kepuasannya sendiri. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kekayaan tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Kalau anak-anak Tuhan mau diselamatkan oleh Tuhan, jangan hanya mementingkan diri sendiri, jangan hanya mementingkan harta kita, jangan hanya mementingkan apa yang kita punya harus kita habiskan sendiri. Gak boleh. Anak Tuhan harus menjadi terang, harus menjadi teladan, harus menjadi orang yang murah hati. Ya, anak-anak ya, ketika orang kaya ini menimbun hartanya, apa yang terjadi? Dia akan menjadi khawatir ketika hartanya sudah menumpuk-numpuk. Nanti pencuri mengambil hartaku, nanti pencuri merampas hartaku. Dia jadi ketakutan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada keamanan, tidak ada ketenangan. Nah, apalagi pada saat pandemi COVID seperti ini ya, banyak sekali orang yang susah. Jadi orang kaya ini pasti khawatir. Mengapa dia tidak mau berbagi untuk orang lain? Kalau kita mau berbagi untuk orang lain, berkat Tuhan juga akan semakin melimpah dalam hidup kita. Percayalah. Lalu keselamatan yang pertama yang kita peroleh adalah dari Tuhan, bukan dari kekayaan. Jadi kalau anak-anak Tuhan mau diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal, mari hanya percaya kepada Tuhan. Mari terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Maka engkau akan diselamatkan. Bukan karena banyak hartamu, bukan karena banyak kepintaranmu, bukan karena banyak saudaramu, bukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan akan menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga apa anak-anak semuanya? Kita harus mengutamakan Tuhan. Jangan mengutamakan harta kita, apa yang kita punya. Jangan hanya mengutamakan kepribadian kita, tetapi kita mengutamakan Tuhan. Jangan hanya mengandalkan kekayaan. Nanti kita jadi sombong loh. Siapa di sini yang punya banyak uang, lalu dia menjadi sombong, angkuh? Siapa yang di sini cantik dan merasa dirinya paling cantik? Oh, aku yang paling cantik. Jangan. Jikalau kau cantik, masih ada lagi yang lebih cantik. Tetapi percayalah, kecantikan yang diberikan Tuhan itu adalah kecantikan yang benar-benar memiliki hati yang mau memberi untuk orang lain juga. Dan tidak akan sombong, tidak akan angkuh. Ya anak-anak semuanya, seperti firman Tuhan berkata tadi, orang kaya yang tadi menimbun hartanya, jiwanya tidak diselamatkan. Dia tidak memperoleh hidup yang kekal. Hatinya tidak damai, hatinya tidak aman. Jadi kalau anak-anak mau menjadi orang yang memperoleh damai sejahtera, dan saat pandemi COVID ini kita merasa aman, mari jadikan Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, menjadi sumber kekuatan kita, menjadi sumber kehidupan kita, menjadi yang terutama dalam hidup kita. Amin anak-anak. Demikian firman Tuhan. Jangan lupa selalu percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan selalu berdoa. Percayalah Tuhan akan selalu melindungi kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kau sudah memberikan kami firman yang mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi orang kaya yang bodoh, tapi biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya sumber segala sesuatu adalah di dalam Tuhan, dan yang kami utamakan dalam hidup kami adalah Tuhan. Kami mau Tuhan
perbuatan kami, kehidupan kami, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami juga akan menjadi terang-Mu ketika pandemi ini Tuhan, Engkau akan pelihara setiap kami. Mari Tuhan, jikalau ada anak-anak yang sedang sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Bahkan ketika keluarga-keluarga ada yang dalam kesusahan, mari Tuhan Engkau hiburkan. Engkau mencukupkan segala keperluan kami. Ketika kami tidak mampu berdiri dengan tegak Tuhan, Engkau sanggup untuk memberikan kami kekuatan yang baru. Mampukan kami Tuhan, ajar kami juga untuk memberi pertolongan kepada orang lain, membagikan apa yang kami punya juga untuk orang lain, supaya orang lain juga dapat merasakan cinta kasih Tuhan lewat perbuatan kami. Mari Tuhan, di masa pandemi ini ajar kami semakin percaya kepada Tuhan, dan kami semakin dekat kepada Tuhan, dan selalu percaya Tuhan melindungi kami dan keluarga kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami ketika kami hidup di dunia ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.